Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Naila Rozana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Beli, Kabupaten Pemalang. Dengan fasilitator Ibu Oki Dwi Astuti dan pengajar praktek Ibu Indah Palupi. Video kali ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Adapun modul refleksi yang digunakan pada pemaparan koneksi antar materi modul 1.2 yaitu menggunakan modul 4P. Yang pertama, peristiwa. Pada pemaparan peristiwa ini menjelaskan tentang momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2. Pada bagian yang kedua yaitu menjelaskan tentang perasaan, berisi tentang perumpamaan perasaan saat momen itu terjadi. Kemudian P yang ketiga yaitu pembelajaran. Pada konsep ini berisi tentang penjabaran pemikiran sebelum momen terjadi dan sesudah momen terjadi. Dan P yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana, berisi tentang rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, namun rutin. Baiklah Bapak Ibu Guru Penggerak, pada poin yang pertama saya akan memaparkan tentang P, peristiwa, yaitu berisi tentang momen apa sih yang menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Pada modul 1.1 saya mendapatkan pemahaman berharga bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga penumbuhan budi pekerti pada anak. Kemudian yang ketiga yang saya pelajari pada modul 1.1 yaitu terkait dengan gagasan Ki Hajar Dewantara terkait dengan trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tuturi handayani. Adapun beberapa dokumentasi peristiwa terkait dengan penerapan modul 1.1 dapat dilihat pada beberapa foto di bawah ini. Salah satunya yaitu pendidikan yang berpusat kepada murid dan guru hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian masih pada bagian peristiwa, pada modul 1.2 saya mendapatkan pemahaman berharga bahwa yang pertama saya semakin termotivasi dan tergerak untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya guna mewujudkan lingkungan belajar yang merdeka dan sejalan dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, dalam penerapan nilai dan peran guru penggerak tidak bisa dilakukan secara egois atau sendiri, namun membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak atau secara kolaboratif. Adapun beberapa dokumentasi peristiwa terkait dengan penerapan modul 1.2 dapat dilihat pada beberapa foto di bawah ini, yaitu salah satunya kolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan kepala sekolah, dan tentu saja kolaborasi dengan peserta didik. Kemudian saya juga melaksanakan pengembangan diri dengan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan mandiri dan tentu saja memanfaatkan media digital sebagai sumber belajar. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, pada modul 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemahaman bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemahaman pada modul 1.2 tentang salah satu nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dijelaskan pada modul 1.1. Kemudian yang kedua, pada modul 1.1 memberikan pembelajaran bahwa pendidikan sejatinya bersifat menuntun. Ini pun sejalan dengan pemahaman tentang peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Selanjutnya pada bagian mode refleksi yang kedua, saya akan memaparkan tentang perasaan, yaitu apa sih perumpamaan yang tepat saat momen itu terjadi. Perasaan yang muncul saat momen itu terjadi dalam diri saya merasa seperti orang yang menemukan uang di kantong bajunya sendiri, merasa bahagia dan beruntung. Beruntung karena mendapatkan banyak materi pembelajaran dari program guru penggerak yang saya ikuti pada modul 1.1 dan modul 1.2.
Materi-materi ini sangatlah bermanfaat bagi pengembangan kompetensi saya sebagai pendidik. Bagaimana akhirnya saya tahu bahwa pendidik bukanlah subjek dalam pembelajaran, melainkan peserta didik. Pembelajaran sejatinya harus berpusat dan berpihak kepada peserta didik. Kegiatan pendidikan ini juga memotivasi saya untuk terus bergerak maju dan inovatif, bergerak menjadi pribadi yang kolaboratif dan reflektif, serta menggerakkan rekan sejawat dan terus mengimplementasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya pada bagian modul refleksi yang ketiga, saya akan memaparkan tentang bagian pembelajaran. Pada bagian ini berisi penjabaran pemikiran sebelum momen terjadi dan sesudah momen terjadi. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa dalam sebuah pembelajaran, guru merupakan subjeknya. Tugas seorang guru hanya menyampaikan materi semata dan menjadikan nilai kognitif sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Dalam pemahaman ini, peserta didik merupakan objek dalam pembelajaran. Namun sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi guru yang berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, saya juga berpikir bahwa saya harus berperan untuk yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian model refleksi yang keempat pada koneksi antar materi kali ini yaitu pada bagian penerapan. Pada bagian ini berisi rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin, sebelum momen terjadi dan sesudah momen terjadi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Ini sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, saya akan senantiasa mengupayakan menciptakan hal-hal yang baru. Ini sesuai dengan nilai guru penggerak bersifat inovatif. Kemudian dalam upaya pengembangan diri saya akan senantiasa untuk bersemangat mengikuti berbagai pelatihan mandiri. Ini sebagai perwujudan nilai guru penggerak mandiri. Kemudian saya akan dengan senang hati untuk bekerja sama dengan pihak lain sebagai bentuk kolaboratif. Kemudian yang berikutnya, saya senantiasa berpikir terbuka menerima segala kritik dan saran perbaikan sebagai perwujudan nilai guru penggerak reflektif. Demikianlah video koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.